Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang unsur paragraf. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama dapat dijelaskan menjadi beberapa kalimat penjelas. Contohnya, daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Cairan daun pepaya dapat meredakan perut kembung. Cairan itu juga dapat melancarkan peredaran darah. Bahkan enak juga dimakan sebagai sayuran. Kalimat utama paragraf di atas adalah, ada sebuah paragraf. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Dari 4 kalimat yang ada dalam paragraf tersebut, mana yang disebut kalimat utama? Kalimat utama yang merupakan kalimat yang isinya tentang pokok utama, tentang pokok pikiran utama yang dibicarakan. Kemudian yang lainnya adalah penjelasan dari kalimat utama tersebut. Dari 4 kalimat ini mana yang menjadi kalimat utama? Apakah A, daun pepaya memang memiliki banyak manfaat? Ataukah B, cairan daun pepaya dapat meredakan perut kembung? Ataukah C, cairan itu juga dapat, ini kurang T ya, dapat melancarkan peredaran darah? Atau D, bahkan enak juga dimakan sebagai sayuran? Mana yang termasuk kalimat utama? Kita lihat, ya, yang A, daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Ini merupakan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Jadi membicarakan tentang daun pepaya yang punya banyak manfaat. Kemudian dijelaskan di kalimat kedua. Apanya? Oh, cairannya untuk perut kembung. Dijelaskan lagi di kalimat ketiga. Oh, cairannya untuk melancarkan peredaran darah. Dijelaskan lagi di kalimat keempat. Enak juga untuk sayuran. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang inti yang dibicarakan di paragraf tersebut. Kemudian yang lain adalah menjelaskan dari kalimat utama. Bu, kenapa bukan yang A, cairan daun pepaya dapat meredakan perut kembung? Karena paragrafnya tidak hanya bicara tentang perut kembung. Karena bicaranya tentang daun pepaya yang banyak manfaat. Jadi bukan yang A. Bukan yang B. Kemudian kenapa bukan yang C, Bu? Yang C adalah cairan dapat melancarkan peredaran darah. Tidak hanya bicara tentang peredaran darah saja kan? Yang dibicarakan adalah manfaatnya daun pepaya. Kita lanjut ya. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang melengkapi kalimat utama dalam paragraf. Jadi kalimat penjelas itu dia menjelaskan kalimat utama. Kalimat utamanya apa? Kemudian kalimat penjelasnya itu menjelaskan dari kalimat utama itu tadi dijelaskan lebih rinci. Itu kalimat penjelas. Contoh paragrafnya masih sama. Tadi sudah Bu Ida jelaskan bahwa kalimat utamanya adalah daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Kemudian kalimat penjelasnya yang mana, Bu Wida? Oh, kalimat penjelasnya ada 3. Jadi dari paragraf ini ada 4 paragraf. Satunya adalah kalimat utama, ketiganya adalah kalimat penjelas. Lanjut, ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ide pokok juga disebut pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Ciri-ciri ide pokok. 1. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi, ide pokok itu adalah ide pokok
di paragraf itu. Paragraf itu membicarakan tentang apa, itu tersirat, sudah tanda-tandanya ada di kalimat utama. Nah, Bu, apakah pasti ada di kalimat utama? Tidak. Kadang di kalimat utama itu masih belum jelas apa ide pokoknya. Nah, ide pokok bisa kita temukan ketika kita sudah memahami paragraf itu. Nah, biasanya ide pokok memang sudah tersirat di kalimat utama, tapi belum tentu selalu sudah muncul tulisannya di kalimat utama. Kita harus memahami dulu paragraf. Ini hanya biasanya sudah ada di kalimat utama, tergantung si penulisnya. 2. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, hanya membicarakan tentang satu masalah saja di satu paragraf ya, satu ide pokok. Contohnya paragrafnya masih sama. Nah, daun pepaya memiliki banyak manfaat untuk perut kembung, untuk peredaran darah, sebagai sayuran. Ini membicarakan tentang apa? Ide pokoknya tentang apa? Ide pokoknya adalah manfaat daun pepaya. Itu ide pokoknya ya, menceritakan tentang manfaatnya daun pepaya. Itu berarti ide pokok. Kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah suatu pernyataan yang mengandung makna dari paragraf, atau suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kesimpulan itu dibuat dengan bahasa kita sendiri, tidak sama persis dengan paragraf, tetapi maksudnya, intinya sama dengan ide pokok paragraf tersebut. Contoh, ini ya, kesimpulan dapat berupa hal yang bersifat pendapat tentang isi paragraf. Jadi pendapat kita tentang isi paragraf bisa, kemudian kayak rangkumannya, kayak inti-inti dari paragraf itu apa, kita tulis dengan kalimat kita sendiri. Cara membuat kesimpulan: 1. Membaca teks, pasti harus dengan seksama, harus dengan sungguh-sungguh. 2. Mencatat fakta-fakta yang ditemukan. Menulis ide pokok dalam tulisan yang baku. Nah, ciri-ciri kesimpulan sering ditandai dengan kata kunci. Sebagai kesimpulan, ini kalau di akhir ya kesimpulannya ya. Yang penting titik-titik. Jadi titik-titik. Dengan demikian titik. Ini kata kunci dari kesimpulan. Ini biasanya di akhir. Tetapi ketika kita membuat kesimpulan sendiri, kita menggunakan bahasa kita sendiri. Kesimpulan yang baik itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari tulisan dari ide pokok. Intisari itu ya intinya ide pokok itu tentang apa. 3. Dimulai dari kata usus, dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, kata kunci kalimat dengan kalimat sendiri. Contoh, paragrafnya masih tetap sama. Nah, kesimpulannya kita buat sendiri, tidak ada pilihannya. Apa kesimpulannya? Nah, daun pepaya memiliki banyak manfaat bagi kita. Nah, kan beda kan tulisannya? Daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Nah, di kesimpulan itu pakai bahasa kita sendiri. Manfaat untuk siapa? Oh, untuk kita. Nah, salah satunya adalah dapat dinikmati untuk sayuran. Selain itu, perasan daun pepaya dapat mengobati perut kembung dan melancarkan peredaran darah. Nah, beda tulisannya tetapi maknanya sama. Maknanya adalah tentang manfaat daun pepaya yang kita tulis dengan bahasa kita sendiri, sesuai dengan ide pokok. Ide pokoknya adalah tentang manfaat daun pepaya. Nah, jadi kita tulis kesimpulannya manfaat daun pepaya yang kita ambil dari ide pokok di paragraf ini. Nah, jenis-jenis paragraf. Ada paragraf narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi, dan argumentasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah kejadian. Ada tokohnya, ada latarnya, ada tempatnya, ada suasananya. Contoh, nah ini, berlibur ke kebun binatang. Akhirnya hari ini, nah ini kan waktu, ya ada waktunya. Aku dan keluargaku, ada tokohnya aku dan keluargaku, ini tokoh. Ini ada waktunya, terus urut. Bangun pagi, setelah bangun pagi menyiapkan, setelah itu berangkat, kemudian duduk-duduk. Nah, ini
Ini narasi bercerita, ada tokohnya yang melakukan perbuatan. Di cerita itu, perbuatan ini adalah berlibur ke kebun binatang, melakukan kegiatannya. Ada latarnya, ada waktunya, ada urutannya dari bangun pagi, kemudian siap-siap, berangkat, di sana menikmati pemandangan, itu narasi. Sekarang deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menuliskan ciri-ciri secara rinci atau lengkap. Contoh, rumah Ahmad. Nah, ini Bu, ini kan ada tokohnya. Tokohnya kan Ahmad. Iya, tapi kan Ahmadnya nggak ngapa-ngapain. Ahmadnya cuma diceritakan saja di sini, dideskripsikan rumahnya Ahmad. Rumah Ahmad berada di depan rumahku. Halamannya ada pohon rambutan, ada bunga yang menghiasi, dindingnya berwarna biru. Nah, ini mendeskripsikan, menuliskan ciri-ciri rumahnya Ahmad. Nah, ini termasuk paragraf deskripsi. Kemudian paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Contoh. Nah, ini menceritakan tentang air putih, manfaat air putih. Semua orang tahu yang namanya air putih. Bla 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 bla, nyerita no. Nah, di akhir paragraf ada tulisan ayo. Mari bersama kita biasakan untuk meminum air putih setiap hari minimal 2 liter per hari. Nah, ada kata ayo, itu mengajak. Ayo, marilah. Itu adalah contoh kata-kata untuk tanda-tanda ajakan. Jadi kalau ada ayo, marilah, itu adalah paragraf persuasi. Tuh. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan secara rinci dengan disertai bukti. Contoh. Nah, ini. Sirih merah merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan dan dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini menceritakan tentang sirih merah. Nah, tetapi di sini ada buktinya. Ini. Mempunyai banyak peran di dunia, terdapat banyak penelitian. Nah, jadi sirih merah ini sudah berdasarkan penelitian. Jadi ini paragraf yang menceritakan, menuliskan tentang sirih merah, manfaat-manfaatnya, tetapi di sini berdasarkan penelitian. Jadi berdasarkan bukti. Berarti ini adalah paragraf eksposisi. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat. Contohnya, nah ini. Musim kemarau tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Nah, ini pendapat kita. Pendapat kita tentang musim kemarau yang panjang. Nah, di akhir-akhir ini, dengan demikian petani banyak yang merugi karena gagal panen, karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Ini pendapat kita. Pendapat penulis. Dia berpendapat musim kemarau itu parah tahun ini. Kemudian dia berpendapat juga petani nanti tidak bisa panen karena gara-gara kemarau. Nah, ini disebut paragraf argumentasi. Nah, terima kasih anak-anak. Itu tadi adalah materi tentang unsur paragraf, di mana ada 1 kalimat utama, 2 ide pokok, 1 kalimat utama, 2 ide pokok, kalimat penjelas, 3 ide pokok, 4 kesimpulan. Kemudian juga kita sudah belajar tentang jenis-jenis paragraf. 1 paragraf narasi, paragraf deskripsi, 3 paragraf persuasi, 4 paragraf eksposisi, dan 5 paragraf argumentasi. Paragraf narasi adalah tadi paragraf yang ada tokohnya melakukan sebuah kegiatan, ada waktunya. Paragraf deskripsi adalah ciri-cirinya. Paragraf persuasi ajakan dengan kata ayo. Paragraf eksposisi tadi
menulis secara detail tapi ada bukti-buktinya. Paragraf argumentasi adalah pendapat si penulis. Nah, semoga dengan video ini kalian lebih memahami tentang materi. Ada anak yang belajar dengan cara membaca, ada anak yang belajar dengan cara mendengarkan. Semoga video ini dapat mewakili dan menggantikan Bu Ida untuk menjelaskan di depan kelas. Tetap semangat belajar di rumah, tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bercanda dengan teman-teman di kelas. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.